Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan nikmatnya kita masih bisa merasakan ibadah puasa pada tahun ini. Salat beriring serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dengan ini, saya, Naysila Hilyatul, ingin menyampaikan tausiah dengan tema adab dan etika di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum untuk menentukan sah atau tidaknya, tetapi ibadah puasa memiliki etika dan adab yang sangat berpengaruh terhadap pahala yang diterima oleh seseorang. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama selalu mengingat etika dan adab ketika di bulan puasa. Sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali yang berbunyi, adabus siyam thayyibul ghidha wa tarkul mira wa mujadamatul ghibah wa rafdul kadhib wa tarkul adha wa saunil jawarih. Adab berpuasa yakni mengonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan, menjauhi ghibah, menolak dusta, tidak menyakiti hati orang lain, dan menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari keenam adab dan etika di bulan puasa ini akan saya perjelas dengan satu persatu. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang baik. Saat berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, hendaklah kita mengonsumsi makanan yang baik dan halalan thayyibah. Makanan yang baik tidak hanya makanan yang mahal dan lezat, tetapi makanan yang baik adalah makanan yang baik untuk kesehatan kita dan pastinya halal dalam syari. Yang kedua, menghindari perselisihan. Pertengkaran atau perselisihan dapat dilakukan di mana saja. Oleh karena itu, sebagai orang yang berpuasa, hendaklah kita menjaga diri dari emosi untuk agar tidak berjerumus ke dalam pertengkaran yang sesat itu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa ini imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimu marratain, yang artinya, dan jika seseorang mengajak bertengkar atau mencela, maka katakanlah, sesungguhnya saya berpuasa, ucapkanlah 2 kali. Yang ketiga, menjauhi ghibah. Kita sebagai orang yang berpuasa harus menjaga lisan kita agar tidak mengikuti orang-orang yang melakukan pergibahan. Jika kita melakukan pergibahan, maka kita termasuk orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, salamatul insan fi hifzil lisan, yang artinya keselamatan manusia itu bergantung dengan menjaga lisannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, menolak dusta. Kita tidak boleh melakukan dusta, karena jika kita melakukan 1 kali saja dusta, maka kita akan melakukannya dengan terus-menerus karena ingin menutupi dusta yang sebelum-sebelumnya. Yang kelima, tidak menyakiti hati orang lain. Sebagai umat muslim, hendaklah kita menyayangi saudara kita, karena jika kita menyakiti hati orang lain, maka hati kita akan juga disakiti oleh orang lain tersebut. Sebagaimana kebalikannya, jika kita menyayangi orang lain, maka kita akan disayangi oleh orang lain juga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, fattaqwa syahran Ramadan, fa innal hasanati fihi wa dzalika sayyi'at, yang artinya, dan takutlah kamu pada bulan ini,
karena pada bulan Ramadan pahala dilipatkan. Karena pada bulan Ramadan pahala dilipatkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Hendaklah kita menjaga tangan kita agar tidak mengikuti maksiat. Kita perbanyak sholawat, mengaji, dan pastinya janganlah melakukan perbuatan maksiat seperti mencuri, memukul orang lain, atau sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti 6 adab dan etika di bulan Ramadan ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan rahmat dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur maqala. Syukran minni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.